Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifka Talagenta Ramadan dengan nomor NIM 2331 4070111008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keamanan IoT untuk mengerjakan tugas UAS dari keamanan komputer yang di mana tugas terakhir. Di sini saya mengambil materi tentang keamanan IoT dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keamanan IoT sendiri yang udah saya rangkum menggunakan Microsoft Word. Sebelum saya melakukan mitigasi dan sebelum saya melakukan cara melakukan penyerangan yang nantinya. Dan di sini keamanan IoT, Internet of Things, yang adalah proses pengamanan perangkat dan memastikan perangkat tersebut tidak menimbulkan ancaman ke dalam jaringan. Segala sesuatu yang terhubung ke internet kemungkinan akan menghadapi serangan di beberapa titik seperti ESP32, sensor, kamera, smart home, device, bahkan kendaraan. Bisa jadi target empuk bagi peretas karena sering terhubung langsung ke internet ataupun jaringan yang sama, tidak memiliki antar muka pengguna, minim inskripsi atau autentifikasi yang dimana tidak menggunakan auto-intervensi ataupun kode OTP ataupun tidak mengenkripsi paspor tersebut, sulit diupdate secara rutin. Jika tidak diamankan, perangkat IoT dapat disalahgunakan sebagai pintu masuk ke dalam jaringan utama, digunakan dalam serangan DDoS, dan mengakibatkan kebocoran data, bahkan kendali fisik terhadap sistem. Apa itu keamanan IoT? Keamanan IoT melibatkan berbagai lapisan perlindungan mulai dari perangkat hingga cloud. Berikut beberapa aspek utamanya. Autentifikasi memastikan hanya pengguna atau pihak yang berwenang yang bisa mengakses perangkat tersebut. Contoh token, paspor, ataupun keamanan lainnya. Enkripsi mengamankan data saat dikirim antar perangkat, data, dan server. Contoh HTTPS, TLS, atau enkripsi end-to-end. Kontrol akses membatasi hak akses terhadap fungsi-fungsi penting, misal hanya admin bisa menyalakan akuator ataupun cuma administrator yang bisa melakukan hak akses terhadap eh, perangkat yang akan diakses. Contoh juga yang keempat, update firmware. Firmware harus bisa diperbarui untuk menambah celah keamanan. Perangkat yang usang sering terjadi target eksploitasi. Terakhir, yaitu deteksi respons. Sistem mampu mendeteksi aktivitas tidak wajar dan menolak akses mencurigakan. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan di mana yaitu. Nah, di sini saya sudah punya buzzer ini dan di sini punya LED dan di mana yang nantinya ketika buzzer dan LED tersebut memiliki serangan dan yang dimana orang akses dari luar bisa menyalakan buzzer ini dan lampu LED ini dengan keamanan yang sangat rentan sekali dan ini merupakan kode yang rentan sekali yang dimana di sini saya menggunakan Arduino. LED tersebut memiliki serangan dan yang dimana orang akses dari luar bisa menyalakan buzzer ini dan lampu LED ini dengan keamanan yang sangat rentan sekali dan ini merupakan kode yang rentan sekali yang dimana di sini saya menggunakan Arduino. Ntar saya matikan dulu. Oke, di sini mungkin sangat ribet ya. Saya harus menyalakan HP dan di sini saya harus menuin koordinatnya juga. Nah, di sini yaitu saya mengatur di mana ketika nanti di LED on, LED on, yang dimana ketika LED on nanti buzzer itu akan nyala setelah 2 detik dan lampu itu akan nyala terus dan ketika LED off buzzer itu eh lampu itu akan mati juga dan di sini menggunakan codingan seperti ini. Di sini sesuaikan ya dengan WiFi ataupun jaringannya masing-masing. Di sini tadi saya sudah menguploadnya yang dimana awalnya itu saya akan nah, kehalang oleh sabar. Nah, ntar. Tadi di sini saya sudah melakukan percobaan yang dimana ketika
Di awal itu harus dilihat, ah ya, ada Nmap. Nah, Nmap ini fungsinya untuk membuka port dari 80. Nah, ketika dicek dulu Nmap-nya. Nmap-nya apakah sudah terinstall atau belum. Jika sudah terinstall, maka akan menghasilkan seperti ini. Jangan lupa juga nantinya ketika ini sudah terinstall, bisa juga dimasukkan ke dalam pad. Oke, di sini selanjutnya tadi kan ketika setelah sudah menyalakan dari build ini, saya langsung cepat aja ya karena mengupload ini itu membutuhkan waktu yang lama dan ini hasil percobaannya. Nah, jadi mendapatkan IP address ini itu nanti di copy ke dalam sini, ke dalam ke sini. Setelah nmap min P port 80 192 155 dan hasilnya ketika berhasil oke, cara ini belum ada identifikasinya ya. Caranya itu ketika saya nyalakan HP dulu. Oke, selanjutnya semisal ketika saya mau land on, nah ini tuh nyala, terus lampunya tuh nyala. Ketika saya let off, ini pun mati lampunya. Mungkin seperti itu. Saya sabar, saya matikan dulu. Oke, di sini saya juga ingin, nah, gimana kalau misalnya let on, nah, ini belajar on nyala off sedikit. Benar kan? Nah, di sini nah, sebenarnya penggunaan HTTP ini tidak aman ya, karena kalau misalnya kita menggunakan HTTP ini sebenarnya tidak aman dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Saya akan merubah sebuah codingannya, yaitu codingannya itu seperti ini. Bentar ya. Oke, mungkin saya akan mencoba bagaimana ketika saya mengganti kodenya itu menggunakan ini. Nah, saya nanti akan sedikit jelaskan ya. Di sini kita copy dulu. Terus saya akan upload terlebih dahulu. Nah, di sini tuh ada yang membedakan auto frekuensinya di sini menggunakan token rahasia untuk auto frekuensinya, yaitu IoT, misalnya IoT satu. Nah, di sini cek apakah token valid, goal is jika valid dia akan berhasil. Jadi yang dimana tuh kalau misalnya sebelumnya itu ketika kita bentar, kita ulang lagi, compare ulang. Ulang. Jadi itu penjelasannya seperti ini. Jadi jika misalnya ada suatu jaringan yang sama dan kodenya itu rentang, itu bisa jadi seorang yang ataupun orang yang tidak ketahui itu bisa mengakses hardware kita. Jadi hardware itu sangat berbahaya. Maka maka dengan itu menggunakan token untuk apa ya, kayak jauh lebih aman gitu loh. Jadi ketika misal dalam webnya itu gini, ini kan HTTP ya. Seharusnya kalau misalnya untuk biar secure banget itu pakai HTTPS ataupun pakai session ataupun kode JWT token ataupun yang lainnya. Nah, misalnya kan ini IP address punya kita ya, punya IP address punya kita. Terus ketika kita ya udah tinggal nulis let off, oh ini nyala. Tapi ketika nanti menggunakan sebuah token, yaitu di belakang ini kita nanti menggunakan token, sabar bentar, ini masih belum di compile, di compile sini. Ini sebenarnya sama aja sih sama codingan sebelumnya, tapi cuma membedakan menggunakan authentication kode OTP untuk jauh lebih aman dari autentikasi sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya oke. Sekarang kita coba ya kalau misalnya kita menggunakan ini light on. Nah, di sini tidak bisa menggunakan region token invalid or missing, yang dimana
Datanya itu tidak apa ya tidak dikenalin ataupun missing tidak ada datanya. Tapi ketika kita menggunakan tambahan misalnya let on tanda tanya terus habis itu token terus habis itu gini terus kita tadi udah nambahin kan IoT dan di codingan sini nih yang di codingan sini kan menggunakan IoT satu oke lanjut satu enter nah ini tuh apa kita belum yang lain ya oke mungkin di sini bisa kalau misalnya itu bisa nyala ya tapi kalau saya matikan dulu dan ini juga kalau kita realisasikan ini dalam sebuah website. Nah, wah, ini tuh missing ya guys. Nah, ini tuh bisa nih. Ini tuh bisa nyala ya. Tapi kalau saya nyala, kita dulu. Oke, misalnya kita mau tidak menggunakan ini token itu tidak bisa. Tuh, token invalid. Nah, jadi kesimpulannya itu gini. Kesimpulannya itu, keamanan IoT adalah faktor krusial dalam penerapan teknologi berbasis konektivitas perangkat seperti SP32. Meskipun sederhana, tetap membutuhkan pengamanan dasar seperti authentication token, seperti tadi, pembatasan akses endpoint, ataupun inskripsi manusia, komunikasi. Tanpa langkah pengaman yang memadai, perangkat IoT bisa menjadi titik lemah yang membahayakan seluruh sistem jaringan. Oleh karena itu, perencanaan keamanan harus dimulai sejak tahap awal pengembangan IoT. Jadi, ketika kita lagi membuat ataupun merancang sebuah hardware IoT, setidaknya keamanan itu sudah dilakukan saat proses pengembangan. Tidak dipikirkanlah, tidak ketika pengembangan itu berjalan, baru keamanan IoT dilakukan. Itu pun salah. Jadi kayak kode autentikasi, JWT token ataupun session itu bisa jadi keamanan IoT jauh lebih rentang untuk di apa ya di off concept lah di mitigasinya bisa dilakukan apa tidak bisa dilakukan jadi mungkin sekian dari saya bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh